Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik, nomor induk mahasiswa 2020-53119. Saya berada di program studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS dari mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data, di mana tugasnya adalah membuat project ya, berupa input, tampil, backup, dan juga restore menggunakan VB-Net. Oke, yang pertama tentunya kita harus membuat sebuah database, di mana pada project kali ini saya menggunakan database Microsoft Access ya, dengan ekstensi MDB, di mana datanya sudah saya buat dan juga ada beberapa inputan yang sudah kita lakukan ya. Kemudian selanjutnya setelah database dibuat, saya sudah mengkopikan database tersebut ke dalam directory binary ya, di dalam debug dari project UAS saya. Oke, nah selanjutnya kita buka project dari VB-Net-nya. Di sini saya sudah membuat dua file form ya, Windows Form application. Yang pertama adalah form input data, di mana form input data ini nantinya sebagai form utama atau tampilan utama pada saat kita menjalankan project ini. Kemudian yang kedua itu adalah form backup. Nah, form backup ini nanti ditujukan atau digunakan untuk membackup data yang sudah kita inputkan atau yang sudah masuk ke dalam data grid view, nanti akan kita backup menjadi file XML. Kemudian nanti juga akan kita restore datakan di sini, akan kita praktekkan. Oke, yang pertama mengenai komponen toolbox. Di sini saya menggunakan beberapa komponen. Yang pertama adalah text box ya. Ada beberapa text box dan juga ada combo box. Di setiap text box dan combo box di sini sudah saya beri nama. Contoh salah satunya text box name ini saya beri nama txt name, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai source code-nya ya. Source code-nya di sini, nah, kita klik view dulu. Oke. Di sini yang akan kita jelaskan mengenai import data atau import sistem yang kita gunakan. Yang pertama adalah import sistem data oleh DB. Yang kedua adalah import ADODB. Yang ketiga import sistem XML, karena nantinya data yang sudah masuk atau yang kita buat akan kita ekspor ke XML. Kemudian sistem IO. Dan di sini untuk koneksinya saya menggunakan oleh DB ya, seperti tadi. Kemudian ada seperti ini. Oke, kemudian untuk masing-masing toolbox di sini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah add new ya, button add new ya, atau button add. Di sini saya menggunakan suatu variabel baru ya. Variabel baru di sini nantinya txt name ya, txt name ini, txt name dia sistemnya enable-nya true ya, jadi dia muncul nanti. Jadi pada saat kita mengetikkan add new, nantinya semua text box akan terbuka atau aktif. Akan tetapi pada saat kita pertama kali menjalankan, maka text box di sini adalah false ya, atau tidak aktif, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tombol atau button save ya. Button save di sini kita gunakan untuk menyimpan data yang sudah kita masukkan di area text box ini. Kita masukkan ke dalam database yang nantinya akan muncul di data grid view ya. Dimana di sini kita menggunakan
if else untuk memasukkan data. Di sini kita jelaskan jika txt name atau txt nama dan seterusnya tidak terisi, maka akan memunculkan message box berupa silakan isi semua data terlebih dahulu. Kemudian jika semua data yang ada di text box ini sudah terisi, maka dia akan menyimpan ke dalam query ya, menggunakan query di mana akan disimpan ke tabel mahasiswa yang ada di dalam database. Di sini simpan koneksi, maka jika nanti sudah berhasil disimpan akan memunculkan message berupa input data berhasil. Seperti itu. Selanjutnya untuk button batal, di sini saya menggunakan variabel, di mana jika nantinya tombol batal ini diklik, maka akan mengakibatkan semua data yang sudah kita masukkan di dalam text box itu akan hilang atau kembali ke dalam tampilan awal ya. Selanjutnya untuk button backup dulu. Button backup di sini nantinya jika kita menekan tombol backup, nanti akan memunculkan form backup. Nah, di sini nanti gunanya kita akan buka di bagian tombol backup. Oke, untuk selanjutnya di bagian tombol restore. Di bagian tombol restore di sini kita akan membuka file ya, berupa XML ya, yang ada di dalam directory yang telah kita backup sebelumnya, untuk dimasukkan ke dalam data grid view. Nah, di sini kita masukkan ke dalam data grid view-nya. Jika nanti berhasil, maka akan memunculkan message box berupa XML telah direstore. Selanjutnya untuk form aplikasinya sendiri ada beberapa source code ya, dimana pada saat meload atau pertama kali dibuka, maka akan memanggil select from mahasiswa, atau meminta untuk membuka tabel mahasiswa yang ada di dalam mahasiswa MDB ini. Kemudian selanjutnya akan mematikan text box yang ada di form awal ini. Kemudian jika nanti menekan tombol add new, maka dia akan mengaktifkan semua text box yang ada di dalam form. Oke, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah, nah di sini sub variabel combo agama. Di sini gunanya adalah untuk menampilkan beberapa item ya, beberapa teks, contohnya Islam, Kristen, Katolik, ini untuk masuk ke dalam combo box yang ada di dalam combo box agama ini. Kemudian selanjutnya combo jenis. Nah, ini juga nantinya akan memunculkan beberapa kriteria atau beberapa teks berupa yang sudah kita inputkan di sini, ada laki-laki dan perempuan, nanti akan masuknya ke dalam combo box jenis kelamin. Selanjutnya untuk sub variabel normal, di sini kita setting txt name berstatus false atau tidak aktif. Ini pada saat kita membuka pertama kali aplikasi backup ini atau aplikasi Project Was ini dilakukan. Oke, langsung saja kita mulai operasinya. Kita coba langsung run. Maka di sini akan muncul ya, actionnya atau programnya. Nah, di sini bisa terlihat semua textbook di sini atau di program aplikasinya ini semuanya enable atau false, karena sudah kita setting jika pertama kali program dijalankan, maka textbook ini atau inputan data semuanya akan nonaktif. Kemudian pada saat kita menekan add new atau button add,
maka di sini nanti akan hidup semua, terutama juga dengan button save dan juga batal. Oke, langsung kita coba saja. Kita klik add new, maka semua textbox akan hidup. Coba akan kita inputkan. Di sini NIM-nya saya kasih 05, namanya saya kasih misalnya Uchiha Sasuke ya. Kemudian untuk tanggal lahirnya tahun 1999, bulan 9, tanggal 21. Kemudian agamanya di sini kita coba Hindu. Kemudian tempat lahirnya kita kasih di Konoha. Kemudian jenis kelaminnya kita kasih laki-laki. Alamatnya kita ada di desa Konohagakure. Ini misal saja. Kemudian kita save. Apakah berhasil? Nah, di sini terdapat input data berhasil. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan lagi. Nah, di sini sudah terdapat nama yang baru saja kita masukkan dengan nomor NIS-nya adalah 05. Kemudian namanya adalah Uchiha Sasuke, tanggal, agama sudah masuk sesuai dengan apa yang kita inputkan barusan. Coba kita akan mencoba button batal ya. Oke, kita coba isi saja. Kita isi, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah semua kembali ke dalam settingan awal pada saat project pertama kali dibuka. Karena di sini kita buat variabel jika tombol batal diaktifkan atau ditekan atau di true, maka akan menyeting semuanya menjadi false seperti itu. Kemudian selanjutnya, jika text box yang ada di sini atau inputan data yang ada di dalam sini itu belum terisi, apa hasilnya jika kita menekan tombol save? Maka akan menampilkan message box berupa silakan isi semua data terlebih dahulu. Jadi tombol save ini akan berfungsi secara baik jika semua data yang ada di dalam text box ini sudah terisi, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membackup data ya. Membackup data dari kelima data yang sudah ada di dalam data grid view, kita akan backup. Kita akan coba, nah ini di sini datanya sudah sama ya, seperti yang sudah kita masukkan tadi. Kita coba backup. Di sini data berhasil disimpan dalam bentuk XML. Filenya ada di mana? Filenya ada di, nah ini sudah muncul. Ini barusan jam 23:04 ya. Ini barusan kita melakukan backup. Kemudian untuk membuktikan, ya, di sini data yang kita backup ada 5. Kemudian kita akan buktikan. Oke, kita akan buktikan ya. Kita buka dulu file database yang ada atau yang kita gunakan. Di sini juga sudah terdapat 5. Lalu bagaimana jika saya mencoba menghapus salah satunya? Nah, di sini saya akan coba menghapus data NIS nomor 5. Apa yang terjadi di sini? Data NIS nomor 5 atas nama Uchiha Sasuke dia terhapus. Kita coba save dahulu. Sudah, kita lakukan save. Kita coba buka lagi project kita. Kita lakukan start, maka ini data yang ada di dalam data grid view menjadi 4. Karena apa? Karena tadi pada saat di dalam database kita sudah coba menghapus satu data yang ada di dalam data grid view. Lalu apakah jika kita melakukan restore pada saat tadi kita melakukan backup 5 data, kita restore di sini, apakah data Uchiha Sasuke tadi akan kembali? Kita lihat jawabannya. Kita akan coba melakukan backup ya, restore data, sorry. Ini data yang tadi 1 menit yang lalu atau 2 menit yang lalu kita backup, kita akan coba buka.
XML telah direstore, berarti kita sudah berhasil. Lalu apa yang terjadi? Maka di sini Uchiha Sasuke kembali lagi ke dalam database yang sudah kita buat tadi. Oke, jadi untuk program input sesuai dengan kriteria ujian akhir semesternya sudah bisa. Kemudian untuk tampil juga sudah bisa ya, kita sudah bisa menampilkan data-data yang terdapat di dalam tabel mahasiswa tadi yang kita gunakan dalam database mahasiswa ya yang ada di dalam Microsoft Access. Kemudian untuk backup ya, backup yang ketiga tadi backup juga sudah berhasil. Kita sudah berhasil membackup 5 data yang tadi sudah kita inputkan sebelumnya. Kemudian untuk restore juga sudah bisa, atau kita membuka file XML juga sudah bisa. Buktinya apa? Yang tadi awalnya sudah kita hapus menjadi 4 data, kemudian kita restore yang awalnya tadi kita backup 5 data, kita kembalikan ke sini juga sudah bisa. Ya, terima kasih. Itu adalah presentasi mengenai ujian akhir semester dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.